Dia seni tak henti-hentinya dan tak pernah ada batasnya. Antara lain, seni yang disebut juga dengan seni lukis, seni sastra, seni ukir, dan seni kebudayaan, mulai seni dari gerak semacam kayak tari. Salah satu itu adalah memang yang paling indah juga, yang paling menarik di abad ini adalah dunia seni kartu tarot. Langsung aja, karena kartu tarot di sini juga salah satu proyeksi dunia hiburan kita di masa kini. Baiklah para pemirsa semua, inilah yang akan saya suguhkan, yaitu ramalan 12 zodiak bintang di tahun 2025 dari saya, Madam Pungki. Oke. Selamat sore ke KJN Channel. Pada kesempatan sore ini saya udah kedatangan petarot Kota Cimahi, Madam, yang didampingi oleh YouTuber Ibu Tin. Pada kesempatan ini saya akan bertanya-tanya tentang zodiak di 2025 yang dimulai di 22 Januari, yaitu tentang Aquarius. Menurut Madam sendiri, untuk di bulan Januari Aquarius ini, asmara ataupun karir untuk kedepannya bagaimana? Oh, itu ada. Ini adalah untuk semua. Jadi untuk semua berlaku di tahun 2025. Karena di sini kita lihat akan memakai kartu, silahkan untuk mengambil satu kartu. Silahkan Pak. Oke, ambil. kalau begitu. Pilih, ya. Sambil boleh langsung sendiri ya? Iya. Ambil. Silakan. Iya, ini adalah kartu yang diambil ya. Pertama untuk zodiak Aquarius. Aquarius. Iya. Mantap, iya. Aquarius ini kalau di dalam perezekian itu di tahun 2025 penuh juga dengan beberapa kejutan. Kejutan yang mungkin yang di luar dugaan ya. Semacam kayak begini, kita bekerja memang optimal, setiap bulan kita dapat penghasilan, setiap hari kita dapat ada penghasilan, tapi tak disangka-sangka ternyata di luar dugaan teman lama kita, kawan lama kita, atau saudara kita ternyata ada informasi dan bisa menghasilkan apa yang disebut dengan keuangan yang lebih dan akan bisa menggembirakan ke depan. Itu untuk keuangan, luar biasa sekali ya. Betul. Di Aquarius. Di Aquarius. Udah gitu, untuk ramalan di sio kesehatannya di sio tahun sio ular kayu ini, kesehatannya untuk zodiak Aquarius sangat memungkinkan kalau dia itu beraktivitas dirutinkan menjadi seminggu 3 kali, contohnya lari pagi, atau contohnya untuk berolahraga menyempatkan diri, ataupun juga bersepeda. Hal yang lain yang tidak memungkinkan untuk itu, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang bisa memberikan keringat di tubuh kita, mengeluarkan keringat. Ya, itu otomatis kita harus bergerak dan berolahraga dan menjadikan hal ini rutinitas. Jadi aktifkan ya. Nah gitu ya, rajin-rajin berolahraga juga itu diaktifkan. Kalau untuk asmaranya di Aquarius ini, kadang-kadang Aquarius ini nggak bisa ya. Kadang-kadang cari pengganti nih, kayaknya dia tuh orangnya kalau udah tertanam di hati itu susah melupakannya loh itu. Untuk Aquarius itu? Iya, susah lupa. Kalau sama Centin saya bilang hese poho, ya, Poho pisang. tuh hese poho. Jadi ingat wae gitu ya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari kita punya pasangan, ada kena di hati nih, nah kita ada tersakit, putus, akhirnya yang ada di hati itu nggak bisa hilang gitu. Nempel terus, meskipun ada beberapa pengganti, ada yang ngenalin atau apa. Nggak bisa move on mungkin. Nah itu biasanya itu Aquarius itu luar biasa ya. Lama hilangnya. Lama hilangnya karena dia punya jiwa kesetiaannya yang bagus. Oke, untuk Aquarius support ya di tahun 2025. Untuk di bulan Januari Aquarius ya. Iya. Itu. Dan selanjutnya mungkin untuk di bulan selanjutnya di Februari Pisces ini lebih condong kemana? Asmara dan ini seperti apa
menurut pandangan Madam sendiri? Oh, berarti kita akan membuka kartu Pisces. Oh, jadi buka lagi ya? Buka lagi? Karena itu tadi di Januari di Aquarius ya? Iya. Sekarang kalau untuk Pisces, silakan Coba Ibu mungkin. bentin, mantin, centil. Memilih. Gimana itu? Ya, saya perlihatkan dulu ke depan, ke kamera. Iya, ini adalah sebuah kartu yang dinamakan kartu. Ada seorang yang lagi duduk. Pisces ya? Oke. Ini adalah satu pedang yang di tangan. Apa itu? Jadi kalau apa itu kira-kira? lebih dia itu dia menguasai. Dia itu menguasai dan ada suatu keteguhan di dalam hatinya. Oke, untuk yang kedua itu barusan apa? Pisces. Pisces. Februari. Bulan Februari. Dalam kehidupan untuk mencari nafkah dan rezekinya, kehidupan Pisces itu dia itu, saya nggak akan membanggakan Pisces, tapi Pisces itu luar biasa sekali dia itu ya. Dia ternyata bisa memberikan sesuatu dan menghasilkan apa disebut dengan keuangan yang lebih besar lagi. Contohnya, Pisces ini dia mengagendakan tahun 2025 ini saya harus bisa menjual mobil ini seharga 75 juta. Betul. Tetapi Pisces ternyata pandai sekali berbicara, bergaul dan mempromosikan. Ternyata dia bisa mengungguli dan dia bisa merayu dan bisa menjual harga 95 juta. Nah itulah. Lebih kepada condong kemampuan mungkin. Lebih kemampuannya cara bisa marketnya mungkin. Marketnya itu mantap itu. Kalau di dalam pendidikan itu contohnya. Hal yang lain-lainnya ya mungkin dia bisa juga ya. Kalau di dalam kuliner dia buat kue ya. Biasa pasaran kue dijualnya berapa? Apalagi udah mendekati bulan puasa. Rame sekarang ya nanti ya. Iya. 1 kelon berapa mantin kue biasanya? Biasanya 203 toples. 203 toples terhitung satu toplesnya 75 berarti ya kurang lebih. Iya. Nah, seorang Pisces dia bisa menggandakan. Ternyata dia bisa merayu dan bisa mempromosikan. Ternyata kue ini dia bisa jual sampai 325.000 3 toples misalnya. Mungkin karena kalau kelihayan dia mempromosikan atau marketingnya lebih bagus mungkin ya Madam. Iya gitu. Sebenarnya sih dia dengan jual 200.000 3 toples juga dia udah dapat untung. Tapi dari kepandaian itu Pisces ternyata bisa memberikan lebih dari itu ya. Iya, itu contohnya, salah satu contohnya. Oh iya, saya berbintang Pisces syukuri itu ya. Dan saya mah bidangnya lain, katanya Madam, saya mah bidangnya di dunia tukang nyupir. Ya sama aja. Biasanya borongan supir berapa? Borongan supir sekali diborong berapa? Ternyata dia bisa pandai bisa mijitin yang ini atau apalah gitu ya. Ternyata dia dapat tips selain dia honor gitu. Ternyata dia pas pulang dia bisa lebih dari segitu. Jadi kesimpulannya Pisces ini lebih bisa merayu daripada nasabah ataupun orang yang akan menjual. Dia tuh seorang penjual tapi dia bisa lebih bagus cara mempromosikannya mungkin gitu. Betul sekali begitu. Jadi ini yang disebut kehidupan di Pisces di dalam perezekiannya. Itu contohnya. Yang berikutnya adalah yang tanyakan tentang apalagi asmara. Mungkin dari segi asmara, orang kesehatan asmara yang di bulan Februari Pisces ini bagaimana? Pertama tanyain tentang kesehatan dulu ya. Oke. Kesehatan di Pisces itu gini ya. Contohnya di sebelah kiri saya adalah jantin ya. Jantin itu biasanya punya penyakit ini belek matanya. Betul. Gitu ya. Nah, dia itu gini, kalau ada madam datang, saya datang misalnya ke rumahnya, beleknya hilang, karena ada kegembiraan gitu ya. Tapi nggak ingat, kalau misalnya madam pleng nggak pernah kesana lagi, dia ada lagi gitu ya. Dia bisa hilang itu seketika, bisa hilang itu karena terpengaruh oleh hawa yang disebut dengan kesegaran dan kesehatan dan juga kebahagiaan.
Itu di kesehatan. di kesehatan. Kalau dari Asmara sendiri, menurut Madam itu bagaimana ini? Oh ya, katakanlah buat Ibu Tin ini gimana kira-kira? Asmara, ya Asmara dia Pisces ya ini ya. Ya betul. Pisces. Bulan Februari ini. Kalau misalnya si Centin ini Pisces, ya dia tuh galau, ingat Mantan. pasangannya mantan yang jauh di mata dekat di hati tapi pika sebelit nying Iya. gitu ceritanya. Jadi memikirkan yang sudah lama diingat lagi mungkin gitu. Tapi itu selalu mengungkit gitu ya. Tapi karena Pisces itu gini ya, sebenarnya dia tuh Pisces itu punya kapasitas unggulan ya. Dia bisa menarik loh orangnya. Oh ya. Iya, dari segi bukan dari kecantikan, dari segi penampilan. Kalau nggak dari video edit juga, misalnya kalau dia videonya wajahnya di kayak gini terus dia sifat di namanya kalau di HP itu di WA gitu ya, dibikin cantik, Profil. ya di profil gitu. Nah, kayak di sebelah kiri saya itu dia ada energinya gitu. Energi yang keluar dari ini mungkin. Iya. Pada sendiri yang keluar. Iya, jadi Aura mungkin. aura Ya. mempromosikannya. Kalau mata yang jelas mah lihat Centin, oh kayak gini. PT. Tapi kalau yang misalnya belek gitu ya, ini cantik ya gitu ya. Tapi kalau yang matanya segat, Centin mah ini nggak emak gitu ya. Tapi enggak, ini mah emak. Emang mak-mak. Tapi emak-emak juga masih Segar. bisa bersaing dengan yang lebih muda-muda. Oh Mungkin iya, begitu ya? masih Centin. Lumayan Centin tangkas sekali. Benar. Nah itulah kalau untuk Pisces. Pisces, Ya. Baiklah berikutnya. Untuk berikutnya adalah di bulan Maret itu Aries. Aries. Pilih. Lagi. Pilih. Lagi. Sok. Sama A. silakan mau Apa disama. lagi? Siap. Nanti orang keempat. Ini. Jadi apa sih? Aries. Aries. Aries di bulan Maret. Aries di bulan Maret. Ya. Aries ini luar biasa juga ini Aries. Ya, oke. Untuk The Fool, ya. Ini gambarnya untuk di bulan Maret. Aries. Di tahun 2025. Pertama dari perezekian. Untuk Aries ya. Nah, bukan Aries barusan itu apa? Ya, Aries. Barusan Aries. Aries untuk bulan Maret ini. So, gimana? Menurut Madam sendiri tentang apa istilahnya dari segi kesehatan, asmara atau perezekian ini di bulan Aries ini untuk di 2025 ini gimana? Kalau untuk Aries itu satu, kontrol dirinya mesti bagus. Kontrol diri ya. Karena gini, sebenarnya ini ya, ini ada rezeki ini. Kenapa kamu nggak datang sih? Hujan lah, panas lah, Tuh. mending di rumah. Ini sayang kalau kamu meluangkan waktu, hajar aja hujan juga. Ini kan rezeki bakal Rezeki yang harus Iya. didatangin ya. Jemput bola mungkin ya. Iya, jadi harus jemput bola untuk Aries. Itu kapasitas untuk perezekian di tahun 2025. Jangan hal-hal, ini mah hal kecil nanti aja. Ini mah aku udah ada ini penghasilan mah ini mah yang kecil-kecil mah nanti aja. Sebenarnya kalau mau ya dia juga berusaha apa yang disebut dengan jemput bola itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk Aries untuk mendapatkan rezekian yang lebih bagus. Tetapi kalau tidak melangkahkan ya udah standar aja Standar, ya. gitu. Bahkan dia juga bisa kadang-kadang wah kok aku kayaknya di sini merugi deh. Kalau enggak aku gimana deh? Karena gini, enggak ada keinginan gitu ya. Sok kamu ada janjian yang mau ngambil janji mengambil uang, malu aku gitu ya. Jadi hal-hal yang gitu jadi penghalang. Sebenarnya kalau kita kepada malas ya, mungkin malas iya, mungkin ya. kalau mau melawan akan ada hasilnya yang lebih Betul. luar biasa gitu. Nah kalau untuk kesehatan itu didorong dia itu gini ya, kamu teh diam aja, coba kamu olahraga dong, kamu tuh makan yang bergizi. Kalau nggak makan kamu mah makannya yang gini tuh. Lebih teratur mungkin, lebih Iya. teratur dan lebih bergizi ya. Iya, jadi maksudnya jangan sering makan pedas lah kamu, karena kamu kelihatannya nggak kuat loh. Kalau nggak
Gimana? Jangan terlalu banyak makan apa sih jeroan daging, Iya, kambing, iya. usus, janganlah. Lebih kepada kesehatan ya untuk Iya, menjaga ya. mending juga kita makan selain itu apa gitu. Ya gitu aja. Jadi harus kita kasih tahu biasanya. Jadi jangan sampai terlena gitu. Udah, kalau kita bisa Kesehatan ya, itu di mengukur, bulan Maret itunya. iya, kalau kita bisa mengukur, kita bisa memberikan kesehatan pada tubuh kita. Juga bisa efek penyembuhannya ada. Jadi lebih harus menjaga ya dari pola makan itu mungkin. Iya, begitu juga. betul sekali. Kalau untuk asmara di bulan Maret, Aries ini untuk keseluruhannya bagaimana menurut Madam sendiri? Untuk barusan Aries ya. Aries di bulan Maret ini. Aries itu gini ya, mudah sekali terpengaruh oleh promosi orang-orang, teman ataupun ya yang mengenalkan, sekalipun dia itu udah punya gitu ya. Ini ada karena dikenali nih, ini juga gue. Nah, mudah sekali terpengaruh, tapi itu bagi mereka ya. Tapi kalau dia itu punya misi yang lain gitu ya, taruhlah siapa tahu ini ada untuk berujung ke arah bisnis, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya berujung ke arah yang lain, punya lagi pacar lagi atau cinta lagi dengan yang lain, itu diharapkan kayaknya itu mesti dibatasi lah itulah. Karena peluang-peluang buat dia Aries itu bisa memungkinkan di tahun 2025, terutama kalau dari organisasi, bisa perkumpulan. Iya, perkumpulan di sini misalnya di grup, di KJN, sendiri. iya, bisa Pak Yudi dan kawan-kawan gitu, apa Cinlok gitu ya. Itu ada hubungannya juga ke arah sana Pak, Pemadam? Bisa juga Bisa, itu, bisa. iya. Tapi kan kalau kita membatasi ini sebatas ini adalah petugas atau apa gitu ya, nggak akan aja terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya ada Masih aman-aman mungkin. ya main hati pelan-pelan, ya udah itu kita sebagai temannya boleh mengingatkan loh. Silakan aja ya. Iya, wis udah sampai gitu. Tapi kalau di sebelah kiri saya misalnya pas ada hati dengan tamunya si Papi misalnya ya, yang tadi dengan Pak Jimmy. dengan Pak Jimmy bisa jadi dengan Pak Jimmy ya. Itu bisa aja itu Bisa terjadi itu namanya, karena kita juga merestui. Ya. Amin. Oh ya, amin. Jadi secara pribadinya ya katakan ini masalah sore ini ke Buntin sendiri, menurut kacamata daripada Madam sendiri bagaimana? Kalau Buntin itu kalau dia itu nggak bisa direncanakan. Aku tahu dia itu orangnya senang tiba-tiba, kayak barusan. Lebih kepada instan lah. Ya, kayak barusan dia langsung bertatapan mata dengan Pak Jimmy, seolah-olah kita nggak boleh melihat Pak Jimmy atau kita nggak boleh dia mengganggu. Ya kita juga mengerti lah, mengalah, Mengerti. dan kita juga mendukung. Selamat ya Bantinnya. Selamat. Mudah-mudahan aja ya. Semoga lancar mungkin dengan Jimmy ini. Selanjutnya mungkin ke bulan selanjutnya untuk atau bagaimana ini? Lanjut aja ya di tadi kan di Aries di bulan Maret. Nah, untuk selanjutnya ada di bulan April itu Taurus. Tahu. Ini cenderung Taurus ini arahannya bagaimana menurut Madam sendiri? Pertama kan saya tanya masalah keuangan, kesehatan juga ya, dan juga asmara. Ayo. Ambil mantin satu. Siap. Taurus. Pilih. Oi. Sedang Ini Pak. Iya, ini adalah untuk Taurus di tahun 2025 untuk keseluruhan. Oke, Taurus. Siapa yang berbintang Taurus dan berzodiak Taurus, inilah Taurus ya. Akan saya bacakan ya. Oke. Taurus adalah di pembisnisannya, perezekiannya. Di tahun 2025 ini dia bisa memberikan jalan dan solusi untuk temannya, relasinya, saudaranya, ataupun pegawainya, ataupun dan juga partner kerja dan juga atasan. Taurus itu bisa memberikan solusi luar biasa. Untuk Taurus ini? Iya. Dari segi keuangan ya? Dari segi keuangan, solusinya dia pandai-pandai sekali. Nah, dia otomatis kan kalau berhasil dia akan mendapatkan juga kan input, pemasukan. Wah, luar biasa ini. Itu satu untuk Taurus di di bulan rezekinya. April ini ya? Betul.
Selanjutnya asmaranya adalah Taurus juga. Taurus itu sebenarnya Taurus itu udah tinggal membenahi aja. Lebih kepada pembenahan mungkin. Iya betul, ya. Orang menyatakan Taurus tuh kadang pelin-pelan lah. Kalau enggak nggak bisa dipegang lah omongannya. Oh ya? Tapi enggak. Itu jadi menurut ada bahwa Taurus itu lebih kepada pelimpan. Tapi menurut Madam sendiri gimana? Enggak, kalau menurut Madam, kalau menurut aku sendiri ya, Tidak ya? tidak loh. Pelin-pelan itu karena gini, Taurus itu udah pernah merasakan pahit manisnya apa yang disebut dengan kehidupan asmara. Saya pernah setia, ternyata Diselingkuhi. diselingkuhi ternyata. Oh. Jadi dia tuh bukan gimana, jadi seperti kayak kalau kita memberikan apa masukan atau apa atau itu Taurus itu sepertinya EBP ya gitu ya. Tapi secara jangan salah loh, dia itu menilai. Taurus itu menilai. Tapi Taurus itu menilai. Tapi Taurus itu kalau dia udah memilih satu, jangan salah itu kesepiannya saklek loh dia. Untuk di Taurus itu. Ya di tahun 2025. Untuk kesehatan gimana? Kesehatan di Taurus di bulan Taurus itu gimana? Untuk kesehatannya Taurus di tahun 2025 adalah sangat disayangkan apabila maksudnya kurang istirahat. Lebih kepada harus banyak istirahat mungkin ya. Seimbang aja Seimbang. antara kesibukan dan juga istirahat mesti seimbang. Kalau biasanya Taurus tuh lebih cenderung dia untuk istirahatnya sedikit. Iya. Iya. Kesibukan aktivitas daripada si bulan itu lebih harusnya bagaimana maksudnya? Jangan banyak istirahat gitu. Lebih banyak istirahat atau bagaimana menurut Madam? Jangan, jadi harus menyeimbangkan antara istirahat dan juga aktivitas. Karena gini, apabila kurang dari situ Taurus itu sangat mudah sekali yaitu terserang masuk angin lah. Jadi rawan dengan sakit mungkin ya. Begitu. Jadi harus polanya diatur lah gitu ya. Jangan sampai istilahnya terlalu berlebihan semua Aktivitasnya lebih mengatur jam istirahat mungkin. Betul sekali. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke Gemini nih. Gemini Ambil. kebetulan saya Gemini nih ya. Oh iya siap. Ya, sambil tebak-tebakan nih nanti kebetulan saya di Gemini, boleh mungkin saya ngambil ya. Iya siap. Sambil tarot lagi lah. Oke. Boleh. Gemini. Ini untuk keseluruhan Gemini. Gemini, bagi mereka yang berzodiak Gemini inilah kartu dari keseluruhan Gemini zodiak di tahun 2025. Yes, oke. Untuk Gemini, asmara. Kalau orang yang berzodiak Gemini itu biasanya orang itu menarik ya. Oh ya. Ini kebetulan saya Gemini nih, mana? Menarik. Dalam artian menarik gimana ini? Untuk gimana? Jadi setelah tadi mungkin ya si A ini orangnya romantis satu, kedua perhatian, ketiga itu protek. Nah itu, udah gitu peluang-peluang di Gemini itu, ya. Nah, asmara. Jadi Gemini itu kalau kita tidak bisa memilah, kita bisa punya pacar lebih dari satu loh. Oh ya? Ada banyak yang menyukai. Untuk Gemini ini, Oh, iya, Gemini. tapi kan tergantung kepada pribadi masing-masing. Iya, kan? tidak semua. Aku nggak Tidak gitu semua. loh. Aku nggak gitu Gemini. Aku nggak banyak yang suka dia. Tapi kan hanya kamu aja. Tapi yang ribuan orang kan mungkin banyak yang suka. Kan nggak tahu. Ya itu ya. Nah, Gemini tapi di tahun 2025 ini ya. Gimana? Asmaranya Gemini di sini apalagi yang belum punya pasangan, dia akan tahun 2025 akan mendapatkan pasangan dan bisa memilih. Asik. Terus lanjut di dalam Dari segi ini pekerjaan saya sendiri, bagi pekerjaan gimana menurut pandangan di Gemini ini? Ya secara keseluruhan mah enggak, mau secara pribadi karena saya ngambil tarot itu bagaimana? Oke, rezeki berarti ya, maksudnya rezeki ya. Rezekian yang lebih kepada pekerjaan juga. Ya. Untuk yang berzodiak Gemini untuk keseluruhan di tahun ini untuk rezekinya
Jadi jalan yang paling didapatkan yang paling mudah itu adalah selain kita mencari uang rutinitas, tapi juga perhatian dari atasan. Kalau kita yang bekerja, jadi atasan itu lebih menyukai, lebih sayang dan lebih percaya. Kepercayaan dari ada mendapatkan kepercayaan itu akan bisa menghasilkan nilai fantastik untuk keuangan di Gemini di tahun ini. Oke, itu. Amin. Untuk kesehatan sendiri, Untuk kesehatan, Gemini itu, nah ini apa yang disebut dengan kekuatannya sangat luar biasa sekali. Sampai istilahnya itu emosinya mudah sekali terpancing, nafsu birahinya cepat naik. Kalau yang birahi, jadi semuanya itu tanpa berpikiran panjang. Jadi, nah sementara hasilnya lama enggak atau tergantung juga. Betul, gitu itu ya. kesehatan ya. Ya, tapi mudah sekali terpengaruh, terpancing, mudah sekali. Oh gitu ya. Gemini itu. Itu maksudnya libidonya atau apanya itu? bisa unsur libidonya semangat, tapi itu untuk libido. Tapi kan selain libido, kepancing emosionalnya. Oh, gitu. Gampang gitu ya. Gampang banget. Misalnya si A lihat mantin tiba-tiba ada hati. Oh. Taunya gitu ada hati. Ya, timanya apa ya? Ada tertarik apa? Oh, bagus ya madam, tarangnya kayak si kring gitu. Oh, ini lebih lebar gitu Iya. tarang heran punya. Bisa apa gitu. Gitu ya. Oke ya. Mungkin untuk Gemini ya itu. Kita lanjut ke Cancer ya. Cancer. Nah, silakan Mantin. yang Ini. Sebelah sini ah. boleh. Ini untuk bintang apa? Cancer. Cancer. Urutan keberapa? Itu urutan ke-6. 6 bulan Juni ya. Masih belum ke Juni juga ya. Iya, sekitar Junian. Juli ya. itu. Juli ya. Ah, Iya. itu di Cancer itu. Oke. Baiklah para pemirsa dan juga penonton KKJS yang selalu eksis, asik. Gimana? Buat seluruhnya di sini ya. Cancer untuk rezekinya ya. Rezekinya Cancer di tahun 2025. Nih dengerin ya. Itu Tahun kemarin babak belur loh, rugi banyak. rugi dari Iya. segi penjualan atau bisnis ya. Iya, betul. Wah, tetapi semoga di tahun 2025 ini Anda mempelajari dari kerugian itu. Apa ternyata memang menyadari ada kekurangan. Akhirnya dia memperbaiki dan dia udah bisa sekarang ini dia bisa mempersiapkan untuk mengambil keuangan yang lebih sempurna lagi. Kemarin apa kesalahannya? Mungkin karena kalau yang membuat apa sih namanya, taruhlah buat produk misalnya tidak sesuai dengan apa yang pesanan ya, bisa merugikan juga ya. Iya gitu. Sekarang diperbaiki, nah hasilnya dan tapi dirintisnya tidak langsung drastis, pelan-pelan, tapi akhirnya kalau ininya benderanya bagus, kalau sekarang akan keluar yang lebih bagus lagi hasilnya ke depan. Untuk di Cancer ini ya. Iya. Saya kira gini, Madam, karena ini waktu juga kita durasi juga ya. Jadi kita singkat aja karena kebanyakan tadi kan ya dari segi kesehatan, asmara, kita lanjut lagi langsung aja mungkin ya. Ke Iya. Leo ya. Leo. Bulan 7 ini, mangga Leo nanti mau diambil sama Ibu. Yang nak termasuk. Oke. Ini untuk Leo. Ketujuh ya, bulan 7 ya. Ya, ke Leo 7. Ini untuk Leo. Oke. Lebih cenderung gimana nih tentang asmara, kesehatan, tentang maksud itu tentang rezekinya. Baiklah. Gimana nih? Iya. Madam. Baiklah, untuk pertama saya untuk kesehatan, jangan mudah sekali menggunakan apa disebut dengan
baju tipis atau baju karena cenderung akan mudah sekali untuk masuk angin. Jadi selalulah bawa apa disebut juga persiapan semacam kayak jaket, baju yang pas dan juga beberapa apa sih obat sedikit yang ada di dalam tas. Lebih menjaga mungkin. Ya itu begitu. Terus kalau untuk asmara gimana di bulan Leo ini? Untuk Leo ini ada kabar gembira, yaitu ada respon kembali yang tadinya sakit hati di tahun kemarin tapi sekarang udah terobati di 2005 di Leo. Ya, tepuk tangan. Bulan yang lagi sakit hati, yang lagi belum move on, mungkin ya setidaknya bisa terobati dengan ada kabarnya di bulan Leo ini lebih bagus mungkin ya. Ya. Selanjutnya gimana? Rezekinya Leo akan sangat mudah sekali karena di sini Leo itu multi talenta loh. Untuk bulan Leo ini ya. Multi talenta. Leo itu kalau saya lihat tuh multi talenta di tahun ini. Apapun juga bisa menghasilkan keuangan cukup untuk itu. Oke, untuk Leo sukses. Lanjut lagi. Selanjutnya di bulan 8 itu ke Virgo. Virgo ambil Virgo, saya ambil ya. Virgo, zodiak Virgo, ya. Virgo. Mantin, kalau Virgo apa? Tahu. Iya. Virgo adalah Jingo dipipir. sama ini. Kalau mantin mah adalah dipipir pada cingopro. Oh, ada ini Ya, setannya ya. Iya, jadi Setannya. Tapi yang sebenarnya Enggak, Virgo gitu. itu lebih cenderung ke kesehatan asmara itu di Virgo ini gimana dulu ini? kalau di Virgo ini untuk rezekinya tahun ini Virgo ada kejutan-kejutan yang tak terduga di dalam masalah keuangan. Yaitu ya yang tadinya tahun kemarin penghasilannya segini sekarang akan lebih besar lagi. Ada sedikit peningkatan. Ya itu kejutannya terus. Di tahun ini besar banget ini. Kelihatannya sukses lah kalau buat Virgo di tahun ini tahun 2020. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan Virgo itu cenderung ke pola makan yang tak terjaga itu ya. Jadi jagalah sama juga. Jadi karena gini, dia teknik banyak. Tapi melakukannya jarang gitu ya. Tapi dia menasehati banyak. Tapi dia juga melakukannya sedikit gitu. Lebih banyak menasehati padahal mah yang dilakukan dia sendiri tidak seperti itu mungkin begitu. Nah begitu. Itu kalau di dalam ini ya kesehatannya. Kalau untuk asmara Gimana? Virgo itu cenderung apa disebut juga kalau hilang terlalu lama ya udah blacklist gitu kalau yang makin Tapi kalau yang misalnya sering ada pertemuan, kunjungan atau apalagi ada talenta yang si kekasihnya dia punya akan semakin sayang Virgo Oh iya, gitu. untuk Virgo ini. Iya. Kalau untuk Virgo ini ya tadi kan ini agak meleset ke Ibu Entin. Iya. Untuk asmaranya Buntin kalau Virgo gimana menurut Anda? Kalau Buntin ini asmaranya Buntin itu galau. Jadi setiap galau tuh kalau ada usia misalnya si cowoknya tuh usia 60 ke atas mandi itu deg-degannya keras. Kencang gitu. Apakah betul itu Bu Entin seperti yang Iya. sampaikan Madam tersebut? Jadi Aku takut. jadi cenderung ke aki-aki. Opah-opah. Oh, kalau bicara ke opah ya. Biar gak ada pusing. Kalau anak muda pikirnya pusing. Bener, lebih banyak minta, Iya. lebih banyak keinginannya. Beda dengan kalau opa-opa yang agak tua tuh sedikit meresponnya lebih bagus. Udah kasih gitu. makan dulu, udah. Ya, gitu. nah, jadi mantannya senang lebih ke yang lanjut Yang usia. usia, Ya. opa-opa tadi ya. Iya, jadi dia selalu ya sekarang juga kalau udah ada apa-apa nggak enak badan penting udah goyang. Di Virgo itu. Iya, Hmm. ada hati. Oke, dilanjut ya. Lanjut. Di bulan ke-8 itu ke Libra. Ini untuk Libra sendiri bagaimana? Silahkan diambil Bu Entin. Nih Libra. Ini zodiak Libra di tahun 2025. Siu keren. Libra. Oke, ini kasihnya ya. Oke, para penonton semua, zodiak Libra di tahun 2025. Pertama untuk rezeki. Libra di tahun 2025 memang di sini ya kalau Libra
jangan melihat dari apa yang dikeluarkan. Untuk Libra. Iya dong, harus mengeluarkan pancingan-pancingan untuk mendapatkan kerezekian. Jadi Dari misalnya segi rezeki, ini rezeki. iya rezeki. Itu pengen ada kepercayaan juga pancingan rezeki. Wajar lah ngeluarin dulu pancingan. Pancingan dong. dulu ya. Iya, mengeluarkan dulu dong, gitu. Hmm. Jangan. Jadi itu teknik-tekniknya. Baru nanti akan bisa dia mendapatkan. Terus itu ya, jadi apa memancing ya, mancing dulu. Baru dia bisa narik. Harus bisa modal dulu sendiri mungkin ya, jangan terlalu takut untuk dibohongin orang, mungkin begitu bukan? Iya betul. Lebih ke sana. Iya, jadi loyalitasnya ada. Bener. Apakah loyalitas itu selalu banyak uang? Nggak juga kan? Kita misalnya ini mantin ini, contohnya ya, misalnya kan dia berzodiak Libra, dia bisnisnya kuliner, jualan buntil, gitu ya. Buntil teh kebun Apa itu buntil? Kebun singkong. Kebun singkong. Buntil teh makanan. Makanan dari singkong kalau Iya. itu ya. Kutil. Oh iya. Bukan. Daun singkong. Daun singkong. Nah, mantin loyalitas, sekalipun mantin ini buntilnya aku beli di harga segini, belanja dikasih dulu, dibagikan dulu, Dipancing biar enak. Setelah enak digratiskan mungkin dia akan berpikir, oh itu buntutnya enak, akhirnya besoknya bisa beli mungkin begitu mungkin ya. Itu inisiatif, itu keren. Jadi mengorbankan dulu mungkin Ya. Dari segi asmara gimana? Asmara itu gini ya, Libra ini gimana? Libra itu dia manut akan kesetiaan loh. Jadi ada orang yang baik itu dipertimbangkan lagi, kalau dia mah, aduh ampun bener dah. Libra ini. Ya ini aku teh baik gitu ya, masih aja, wah jangan-jangan nanti kamu sering, jangan-jangan jadi apa sih yang baik juga diawasi sedemikian tajam. Agak cenderung sedikit curiga gitu. Curigaan, maksudnya curiganya mendalam banget loh itu. Di Libra ini lebih secara asmaranya gitu ya. Tapi ya itu kalau misalnya mengikuti Libra itu bisa bagus hasilnya, keren. Oh kalau sama-sama ngikutin gitu ya, Iya, jadi seimbang gitu ya. bisa aman, bisa kalau ada hal-hal yang membuat kesalahan itu bisa terpantau dan juga bisa teratasi. Oke, kalau gitu selanjutnya ya, Madam ke Scorpio di bulan Scorpio ini di bulan 10 nih. Coba bisa diambil Scorpio. Scorpio ini adalah zodiak Scorpio di tahun 2025. Oke. Ya. Scorpio ini gimana? Lebih cenderung kita tanya dulu dari segi kesehatan. Scorpio ini lebih cenderung ke bagaimana nih kesehatan? Untuk sedikit jadi masukan biar kedepannya tahu oh harus begini bagaimana. Scorpio itu kepancing dengan pertama dari teman. Oh temannya badannya kakinya bagus nih berotot, aku mau beli sepeda. Kelihatan tangannya berotot, aku mau beli raket. Jadi dia melihat dulu. Biasanya inisiatif itu muncul, ya gitu. Lebih memantau dulu bagaimana privasi seorang. Iya, dia pola makannya bagus sih dijaga. Aku juga mau ikutan. Saya makan sayuran sekarang. Jadi bagus, dia tanggap. Scorpio ini. Iya, tapi harus ngeliat dulu. Tapi kalau misalnya orang yang dekat aja, kamu gini, sulit. Jadi harus dia ngeliat kalau untuk Kesehatannya. Tapi dia bisa menjaga. Tapi begitulah. Terus kalau untuk dari segi keuangan finansial, Scorpio itu lebih ke arah di mana aslinya Scorpio itu ya loyalitas loh sebenarnya. Traktir. Maksudnya dari perempuan atau dari laki-lakinya? Sama. Oh sama, seimbang. Seimbang. Jadi nih gua traktir. Tapi penghasilannya juga yang bagus juga dia. Dia punya posisi di sini. Ada kenaikan di dalam masalah keuangan. Di sini juga ada masalah yang belum beres, seperti ada uang yang di luar akan kembali lagi tarik lagi mungkin ya di tahun ini oleh Scorpio. Karena Scorpio itu enakin lah cara menagihnya, enakin cara ngobrolnya. Lebih persuasif mungkin ya. Iya, betul. Istilahnya garang gitu ya. Enggak. Lebih dengan santai lah gitu ya. Kompromi ya. Itu satu, dia juga senang berbagi. Oh ya, bagus. Terus kalau untuk asmara ya, barusan enggak? Kesehatan. Rezeki gitu. Sekarang dari segi asmara sendiri, Scorpio gimana? Kalau aku misalnya
ketemu sama orang Scorpio. Scorpio itu cintanya itu benar-benar ya istilahnya, kalau ada cinta dia menjalankan cinta itu dengan penuh kebanggaan dan tidak ada menutupi. Inilah pasangan saya gitu ya. Dia memperlihatkan. Jadi nggak kalau ada undangan saya mau datang sendiri. Enggak, sembunyi-sembunyi dia lebih terbuka mungkin, oh bahwa itu pacar saya mungkin. Iya. Menerima apa adanya mungkin. Ya, begitu memperkenalkan kepada temannya, Benar. Jadi nih perkenal. Nah itu Ini calon. Karena gini, yang saya tahu di lingkungan masyarakat seperti ini ada semacam yang masih malu-malu, kadang-kadang berangkat sendiri. Padahal dia secara ini dia hubungan, tapi seolah dia tidak memperlihatkan. Mungkin kalau Scorpio ini lebih kepada terbuka mungkin. Ya iyalah, memperlihatkan lah gitu. Misalnya kalau di sini ada orang yang selalu misalnya, oh udah saya mah bujangan misalnya kameramen kita misalnya si Pak Yudi misalnya gitu. Mana udah aku mah bujangan. Oh iya oke. Iyakan aja. Iyakan aja gitu ya. Tapi kan kalau yang berjodoh seperti mah enggak. Ini pasangan aku. Jadi menerima padanya, terbuka, nggak ditutup-tutupin kan? Ini pasangan aku, gitu. Misal gitu. Oh, itu Scorpio ya? Ya aslinya. Oke, itu mungkin dari segi asmara. Nah, kita lanjut aja ke bulan 11 Sagittarius. Sagittarius, Sambil ya? Apa dulu? Sagittarius. Sagittarius, inilah zodiak Sagittarius. Sip. Untuk Sagittarius ini gimana nih di bulan 11 ini? Karena ini satu lagi mungkin nanti di Desember di bulan ini ya Capricorn. Nah, ini Sagittarius bulan 11 ini dari segi kesehatan dulu bagaimana menurut pandangan kacamata Ramadan sendiri? Untuk kesehatan Sagittarius ini tahun 2025 dia akan melewati masa penyembuhan. Andai kata dia punya sakit, akan terlewati oleh masa proses penyembuhan. Jadi tidak drastis, tapi ada proses penyembuhannya. Dari segi kesehatan. Ya, yang dulunya dia asma akan berangsur-angsur akan pulih. Membaik lah gitu ya. Membaik. Jadi ini apa step by step lebih Ya, membaik ya untuk ya, bulan 11 betul. untuk Sagittarius. Lalu dari segi asmara gimana? Asmara untuk Sagittarius ya, dia itu pandai-pandai sekali ya, dia itu memberikan perhatian dan juga mudah sekali dia itu memberikan kesan jatuh cinta. Oh ya, untuk di Sagittarius ini Ya, lebih tapi- cepat jatuh cinta atau bagaimana itu menurut pandangan? Karena dari segi perhatiannya, misalnya dia udah berjalan ternyata pasti pasangan itu respon kesetiaan itu agak kurang gitu ya misalnya. Tapi ada orang lain ternyata lebih itu mudah memberikan respon karena oh iya gampang jatuh cinta mungkin ya. Iya, Atau tak- memberikan support yang lebih kepada pribadinya ya. iya gitu. Karena berangkat mungkin satu dari kekecewaan pernah Betul. gitu ya. Dari kekecewaan masa lalu atau apa. Buah setia ternyata nyeleweng gitu ya. Jadi istilahnya dia juga menaruh cinta tapi tidak sampai mendalam, tapi dia menilai saya suka Tapi menilai dulu bagaimana mungkin gitu. untuk selanjutnya mungkin lebih Iya. hati-hati lah mungkin Iya, ya, iya, karena iya. dengan kejadian masa lalu juga menjadikan pelajaran mungkin buat si orang ini mungkin. Betul sekali. Oke. Gitu. Lanjut lagi. Lanjut ke bulan Desember. Itu tadi asmara, rezeki, Kesehatan udah. rezeki belum. Oh iya, untuk rezeki sendiri gimana? Ini untuk di bulan 11 ini. Rezeki itu di sini ya, Sagittarius. kalau yang dia punya jabatan akan dinaikkan dan hasilnya akan rezekinya akan bertambah. Kalau dianya misalnya dulu menjabat sebagai misalnya taruhlah gitu pimpinan di sini akan dinaikkan. Kalau di jenjang di tempat saya pun dari kasih bisa jadi wakabag, kabag itu Iya, disebut iya. tingkatan jabatan di suatu Iya, departemen di gitu. tahun 2025 ada kenaikan dan juga penghasilannya akan lebih akan lebih bertambah Betul nggak? untuk rezeki. Iya Amin. gitu. Selanjutnya terakhir Yang terakhir di bulan Desember itu adalah Capricorn. Capricorn, silakan. Bulan aku Capricorn, iya ini. Jadi lebih ini mungkin. Capricorn terakhir Desember, antara Desember dan Januari ya Capricorn ya. Di awal. Iya. Sip, oke. Oke, untuk Capricorn, coba centil. apa? Capricorn. Capricorn coba. Capricorn. Bagaimana? Bagaimana kumaha kita? Karena ini bulannya Bulan aku Buntin. kan. Ini
saya kira ini lebih gimana kalau lebih kepada privasi Bu Tin sendiri untuk di bulan Capricorn ini dari kesehatan atau dari asmara Kesehatan dulu? gimana? Kesehatan Capricorn itu yang ada di samping aku, contohnya ini contohnya ya, tapi ini buat keseluruhan. Di sini kalau Capricorn kalau kesehatan itu, jadi kadang-kadang dia nggak sakit juga bilang kalau dia itu lagi malas, aku lagi nggak enak badan tak sok gede bohong kasih balen. Padahal Cenderung malas gitu. males gitu, jadi gitu Capricorn. Untuk kesehatan. Jadi sebenarnya dia teh kalau mau mah harus mau. Kalau misalnya kalau pergi, misalnya kalau sama ternyata sama tetangganya gitu. Ini kan janda, tetangganya ada duda, misalnya mau jalanin nekol buntung jalan-jalan sama tetangga. Mau siap, ayo siap. Yang dah. Digas. Terus tiba-tiba dia sendiri yang mengurungkan atau tetap berjalan? Berjalan karena dia ada kecengan Ada gitu, kecengan. misalkan. Barusan itu apa? Untuk asmara Capricorn. Capricorn ini. Tapi untuk Capricorn juga ini buat keseluruhannya juga di sini. Ya begitu. Jadi misalnya dia tuh sebenarnya sehat, jangan beralasan gitu. Oh saya nggak enak badan lah gitu. Nanti kalau suatu saat kamu nggak enak badan, orang kamu nggak akan percaya lah gitu. Betul. Jadi jangan berdalih. Hanya dalih untuk ini mungkin ya apa maksudnya ya sedikit berbohong karena mungkin apalah saya juga tidak Ya. tahu cuma pribadi mungkin ya lebih Iya, kepada pribadi. jadi hal-hal yang itu jadi dikurangi aja. Jadi, tapi sebenarnya dia sehat. Suatu ketika dia jadi tidak sehat, jadi nggak akan orang Nggak akan percaya karena Iya. pernah berbohong seperti itu alasannya ya. Nah itu, jadi jagalah Jagalah omongan dan untuk- untuk kesehatan tersebut. Dari asmara gimana? Asmaranya Capricorn itu dia tuh sebenarnya lebih ke arah materi ya kelihatannya sih. Masa bodoh lah nggak masuk nominasi juga, tapi ada materi aku bisa jatuh cinta seperti. Cuan. Tapi nggak semua gitu loh, tapi nggak semua gitu. Tampaknya buat semua. Tapi nggak semua, ada sebagian kan. Ya. Oh aku nggak gitu, tapi yang semua kayak gitu. Jadi ini dominan lah, penilaian dominan aja gitu ya. Ya kalau masuk oke, nggak masuk juga nggak apa-apa ya. Tergantung kepada pribadi Kepada masing-masing ya, pribadi adabnya. masing-masing gitu. Terus rezeki, Rezeki gimana rezeki? rezeki di tahun ini 2025 melimpah ya, ada kenaikan Untuk gitu ya. untuk ini ya. untuk Iya, Capricorn ini di- bisa menambah aset perbendaharaan, yang punya kendaraan juga akan bisa beli, akan bisa yang punya rumah juga mau direhab. Nah ini di Capricorn jadi ada rezekinya bertambah, entah itu ibu rumah tangga atau itu pun orang yang masih kerja, jadi ada rencana-rencana penambahan di tahun 2025. Oke, para hadirin, para pemirsa semua yang aktif dan selalu eksis menonton KKJN Channel di sini, Madam Pungki ditemani oleh Pak Teh. Pate ya. dan Centin. Luar biasa di acara hari ini adalah memberikan ramalan zodiak bintang di KKJN Channel untuk tahun 2025. Oke, buat semuanya sebagai akhir penutup silahkan Bapak. Terima kasih. Mungkin Kajian Channel, pemirsa Kajian Channel berbincang-bincang di sore ini cukup seru juga lah. Walaupun mungkin ini suatu masukan-masukan juga yang perlu pemirsa Kajian Channel untuk diikuti daripada mulai dari Januari sampai Desember ini dijelaskan langsung tadi oleh Madam Tarot Tribat Senahi dan yang didampingi oleh YouTuber Ibu Entin. Mungkin sekian laporan obrolan sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.